Kenapa stranger lebih suportif daripada teman ataupun kerabat kantor kita? Ada salah satu video yang lewat di FYP TikTok gue yang memiliki kerasan yang sama, dan gue juga ngalamin juga sih hal seperti ini. Tiap kali gue ngepost gitu, nggak terlalu banyak sih temen ataupun kerabat kantor lama gue yang ngasih like ataupun komentar. Justru malah sebaliknya, stranger ataupun orang yang mungkin cuma 1-2 kali gue tiap kali ketemu di aksi kamisan ataupun demonstrasi yang lain, ataupun malah teman-teman yang baru gue kenal dari internet, itu lebih suportif gitu dibandingkan temen yang udah gue kenal sejak lama. Gue nggak tahu kenapa ya di dunia yang serba kapitalistik dan materialistik ini apa-apa semua tuh diukur dari soal materi ataupun fisik. Jadi lo dinilai sebagai seseorang dari apa yang lo bisa bawa ke meja. Gue sempat sampai pada tahap perenungan, hidup ini kan cepet banget ya. Gue dalam beberapa hari depan udah mau masuk 30 tahun, dan gue coba reach out ke teman-teman lama gue, baik teman kuliah, teman sekolah, ataupun teman kantor, hanya untuk sekedar mengenang kembali gitu memori yang udah pernah kita lalui bersama. Dan ada beberapa dari mereka yang memberikan respon unik-unik gitu, kayak misalkan kenapa lu mau ngasih undangan, ataupun ada perlu apa mal, kayak semacam-macam ya. Balik lagi ya, hal yang berhubungan transaksional, kayak gue mau ngasih sesuatu ataupun mereka merasa ada ekspektasi di balik pertemuan ini gitu, padahal yang nggak ada, cuma hanya sekedar mau say hi gitu, ketawa ketiwi bareng gitu. Atau mungkin juga ada kayak semacam disconnected interest aja. Ya teman lu udah grow up dan lu juga udah grow up, ketertarikan topiknya juga udah beda. Which is kalau misalkan dalam konteks gue lebih minat ke politik, teman-teman gue juga mungkin gak terlalu banyak yang suka politik, which is fine gitu, gue gak terlalu mempermasalahkan itu. Jadi sekarang nih kalau misalkan gue nge-like ataupun nge-komen di postingan temen gue, udah gak ada ekspektasi terkait temen gue harus ngebalas atau apa sih. Gue hanya mau gue berbaik diri sama diri gue sendiri, dan ya gue menularkan kebaikan itu sama teman-teman lain, memberikan support gitu yang positif kepada teman-teman gue. Dan perkara nanti teman kita akan ngebalas kebaikan kita, itu udah nggak di pikiran kita lagi sih harusnya, karena itu kan hal eksternal yang nggak seharusnya kita kontrol dan nggak bisa emang kita kontrol. Jadi ya cukup berbaik diri sama diri kita sendiri, dan setelahnya kebaikan itu pastinya akan menular sih. Ya semoga video ini memberikan insight baru.